lihat diangkat aja ditunjukkan. Pak, ini gimana ini cara buatnya? Iya, naikkan ke atas. Inilah salah satu komoditas unggulan Kota Tebing Tinggi, pisang kepok keling yang merupakan yang sudah ada di Kota Tebing Tinggi. Pisang kepok keling, hanya saja perbanyakannya masih terbatas. Kita dari Dinas Pertanian melalui teknik kultur jaringan berupaya untuk perbanyakan tanamannya, ya, untuk mempertahankan produk unggulan lokal. Keunggulan daripada pisang kepok keling ini, satu tandan itu sudah bisa mencapai sampai dengan 15 sisir per tandan, dan ke depan ini kita akan daftarkan ke Kementerian Pertanian supaya menjadi produk unggulan daerah. Nah, kami dari Dinas Pertanian upaya perbanyakannya dengan teknik kultur jaringan. Inilah cikal bakal yang nantinya kita ke depan kita perbanyak melalui media kultur jaringan. Bukan hanya untuk pisang kepok keling saja, kita juga melakukan penelitian untuk beberapa jenis pisang lainnya seperti pisang barangan, pisang kepok, pisang tanduk, dan juga pisang barangan. Ya, ada juga yang sudah langka, pisang barangan merah ini. Ya, ini juga sedang kita proses pembuatan kultur jaringan. Demikian juga produk-produk yang ada di sini, selain dari produk pisang, aneka pisang, juga aneka tanaman florikultura seperti tanaman anggrek, ya, anggrek bulan, anggrek dendro, anggrek cat, ya, katelia, ya, kemudian juga beberapa jenis tanaman hias seperti bunga krisan. Hanya saja memang kendala di bunga krisan ini mungkin karena temperatur iklim, ya, sama ketinggian dengan ketinggian tempat. Ya, ini kami coba berupaya diharapkan nanti ke depan apakah ini nanti bisa sesuai untuk di Kota Tebing Tinggi, kita melakukan penelitian untuk itu. Nah, diharapkan kepada kita, ya, terutama yang rekan-rekan yang membudidayakan tanaman hias ini dan tanaman aneka pisang ini, supaya nanti lebih banyak dilakukan proses inisiasi, ya. Dan ini nanti perbanyakan tanaman ini selepas dari sini kita akan apabila ukurannya sudah maksimal seperti ini akan dilakukan penjarangan atau inisiasi ke media kultur yang sudah ada tadi yang kita bawa, media tanam. Dan dari sini nanti setelah cukup umurnya, ini kita akan pindahkan ke ruang seeding net. Nanti secara lanjutnya untuk pembuatan daripada bahan ini tadi, ini akan prosesnya akan diterangkan oleh staf saya nanti di ruang tanam. Oke. Kerja aja. Berikut adalah pengambilan eksplan dari lapang. Yang dipakai adalah anakan pisang kepok keling. Anakan pisang kepok keling dikupas hingga diperoleh bagian yang paling terkecil dari tunas. Seludang pisang dikupas. Dikupas hingga bagian bersih yang kita peroleh. Iya, Pak. Iya. Sip, masukkan, Bang. Masukkan. Setelah diperoleh ukuran yang lebih kecil, kemudian direndam ke dalam air yang sudah dicampur dengan deterjen untuk proses pencucian. Setelah itu dicuci dengan air mengalir. Berikut adalah tahap sterilisasi eksplan dari lapang yang selanjutnya. Setelah tunas ukuran
yang berukuran lebih kecil sudah diperoleh, maka selanjutnya akan dilakukan pencucian kembali. Pencucian kembali, namun sebelumnya tunas dirapikan terlebih dahulu ukurannya agar proses sterilisasi tercapai maksimal. Setelah diperoleh ukuran yang sudah rapi, maka selanjutnya akan dicuci di bawah air mengalir. Setelah dicuci di bawah air mengalir, kemudian tunas tersebut direndam ke dalam larutan Clorox untuk mendapatkan tingkat sterilisasi yang lebih tinggi. Perendaman dilakukan sekitar 10 menit. Oke, ready. Oke, tunas yang sudah direndam di dalam Clorox 5% selama 5 menit. Maka untuk menunggu perendaman selama 5 menit sebelum menanam, kita menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses penanaman. Alat-alat yang dibutuhkan terdiri dari cawan Petri, media tanam, lampu bunsen, alkohol, kemudian air steril untuk membilas, kemudian pinset, pisau untuk memotong. Nah, itulah bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses penanaman di dalam laminar L-Pro kabinet. Oke, selanjutnya setelah perendaman 5 menit sudah berjalan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan proses penanaman. Tunas yang sudah direndam diangkat, kemudian dibilas dengan air steril. Tujuannya adalah untuk menghilangkan aroma-aroma Clorox yang masih menempel pada tunas. Kemudian diangkat dan diletakkan ke cawan Petri untuk selanjutnya tahap memperkecil ukuran tunas. Berikut ini adalah merupakan tahapan untuk proses inisiasi atau penanaman ke dalam media. Tunas dibersihkan, seludangnya dikupas hingga ditemukan jaringan peristem yang akan kita tanam di dalam media. Berikut adalah tunas yang sudah ditemukan jaringan meristemnya yang siap ditanam ke media. Sebelum media digunakan, maka media dibakar di lampu bunsen untuk menghindari kontaminasi. Tutup botol dibakar. Kemudian mulut botol juga dibakar di atas bunsen. Begitu juga dengan pinset. Kemudian tunas diambil dengan menggunakan pinset, kemudian diletakkan di atas media, ditanamkan ke dalam media. Tunas yang sudah ditanam ke dalam media harus dalam posisi tegak. Kemudian sebelum ditutup, maka botol dibakar terlebih dahulu, menghindari kontaminasi yang kemungkinan akan terjadi. Oke.
Bang. Wrapping. Untuk mempertinggi tingkat sterilisasinya, maka botol ditutup juga dengan plastik agar udara dari luar tidak masuk, sehingga kontaminasi bisa kita hindari. Oke, dengan begini maka tunas siap disimpan ke dalam ruang kultur. Selanjutnya kita melakukan tahap aklimatisasi. Tahap aklimatisasi yaitu tahap adaptasi plantlet terhadap lingkungan luar. Plantlet yang dipakai adalah jika tanaman sudah tumbuh lengkap, yaitu sudah ada daun, akar, dan batang secara lengkap. Oke. Putus suaranya. Tahap aklimatisasi dimulai dengan pengambilan plantlet dari botol. Plantlet diambil dari botol, kemudian dibilas di bawah air mengalir untuk menghilangkan sisa-sisa media yang menempel pada plantlet. Diusahakan agar plantlet benar-benar bersih dari media yang tersisa dari dalam botol. Setelah plantlet dibilas di bawah air mengalir, kemudian selanjutnya direndam ke dalam larutan fungisida untuk menghindari kontaminasi yang ada dari lapang nanti. Tahap selanjutnya, setelah plantlet direndam dalam larutan fungisida, kemudian plantlet ditiriskan agar menghindari cairan fungisida yang masih terlalu banyak. Kemudian selanjutnya adalah proses penanaman ke dalam media. Media tanam yang dipakai terdiri dari sekam, kompos, dan tanah dengan perbandingan 3:1:1. Media yang terdiri dari sekam, kompos, dan tanah terlebih dahulu dilakukan sterilisasi dengan cara penggongsengan. Kemudian dalam media, setelah ini nanti selanjutnya siap dipindahkan ke ruang shading net. Sudah. Setelah plantlet ditanam ke dalam media, maka selanjutnya dipindahkan ke rak di ruang shading net. Tanaman akan dipelihara di dalam shading net dengan pemberian pupuk dan penyiraman secara teratur.